Gimana tadi acara di dalam seperti apa? Iya, tadi saya hari ini datang ke acara akad nikah sahabat saya Anji Manji dan istrinya Desi. Acara berlangsung private, teman-teman, sahabat-sahabat yang diundang tadi mengikuti rangkaian dari jam 10 lewat 15 dimulai. Eh, Alhamdulillah lancar akad nikahnya. Dari Anji juga tadi cukup sekali aja, jadi langsung dari mempelai wanita, dari istrinya juga kan sudah mualaf juga, jadi sah. Dan tadi sempat ada menghubungi dengan, kalau nggak salah, dari pihak orang tua ya, dari istri ya, yang lagi di luar negeri. Jadi tadi dari pihak istri, walinya adalah Mas Angga Chandra ya. Nah, Angga Chandra. Acara sih sangat sakral, acara sangat tertib dan private. Dan alhamdulillah kita sebagai sahabat yang menjadi saksi akad nikah Anji dan Desi hari ini tanggal 24 Mei 2026 di kediaman Anji di Cibubur, berlangsung lancar semuanya, jadi kita sangat bahagia. Ya. Kalau acara akadnya sendiri itu tengah malam. Kalau dapet info itu benar nggak sih? Enggak. Tadi kan? Tadi. Ya, tadi. Acaranya kan jam 10 lewat 15 ya dimulai. Bang, ini kan apalagi kan acara pernikahannya Mas Anggi ini kan bisa dibilang yang ketiga ya. Dan cukup menggelegar juga nih bagi netizen. Mungkin Abang sendiri mengikuti juga nggak sih maksudnya perjalanan kita mereka berdua? Mungkin kenalnya sejak kapan seperti Ya, itu, Bang? tadi sih sebetulnya saya sudah mencoba ya untuk teman-teman media untuk bisa masuk. Cuman Anji sampaikan salam hormat buat dan memang kebetulan tadi saya yang diberi amanah untuk menyampaikan ini dari Anji langsung. Salam buat teman-teman media. Mungkin Bang John boleh deh wakilin saya untuk menyampaikan kabar baik ini ke teman-teman media. Tadinya memang mau benar-benar di private, cuman namanya tadi ada Denny Caknan, ada Putra Siregar, ada Aji Krishna, ada Bang Kosan Tobing, ya kan banyak lah teman-teman sahabat-sahabatnya Anji yang tadi datang, termasuk saya, Basuki Surojo juga datang tadi. Kepengennya memang intimate ya, benar-benar bahkan dari keluarga Anji pun nggak banyak, cuman Bang Erik tadi kakaknya beliau gitu kan, sama adiknya gitu, nggak ada, nggak rame di dalam tuh, memang benar-benar tertutup ya, karena beberapa pertimbangan dan itu memang yang memang disepakati Anji dan Desi untuk melaksanakan akad nikahnya ini tanpa perayaan apa-apa, di depan penghulu, di depan saksi, wali, semuanya cukup di situ aja sih. Itu. Cuman namanya dia bawa temen-temen ini, tadi ada yang kelupaan live lah gitu kan. Ada yang nge-live ya, karena ada yang nge-live ya udah saya posting lah gitu kan. Foto dengan buku nikahnya tadi ya udah terlanjur, udah akhirnya udah tersebar kan. Ya intinya sih bukan mau menutupi kabar bahagia ini, mereka ingin acara ini benar-benar sakral, hangat di kalangan keluarga terdekat, sahabat-sahabat terdekatnya. Dan Anji titip tadi berdoa, mohon doa ini yang terakhir, yang sampai maut memisahkan. Itu aja sih tadi yang dititipkan ke saya untuk sampaikan ke teman-teman media gitu. Jadi nggak ada perayaan apa-apa, benar-benar ini. Dan habis acara akad kita ada testimoni-testimoni dari keluarga, dari pihak Anji diwakili kakaknya Mas Erik, dari pihak
Desi diwakili juga apa disampaikan tadi oleh kakaknya Desi juga, semuanya happy, semuanya dukung. Kebetulan tadi ada sedikit seremoni singkat adat adat Batak karena sang istri kan dari Medan, ya dari Medan. Itu sih teman-teman. Bang, kalau mas kawinnya berapa mungkin tadi Saya pas- agak lupa ya, pokoknya itu sejumlah uang, nilainya saya agak lupa terus terang. Ya, mas kawinnya sejumlah uang, tapi saya lupa nilainya, jadi saya takut salah kalau nyebutin. Dan tadi, gimana? pas proses akadnya anak-anaknya mandi ikut tadi. Nggak ada. Jadi hanya hanya Anji, perwakilan dari keluarga Anji sedikit dari kebetulan tadi ibunya Desi juga hadir, ibunya yang mempelai wanitanya hadir. Jadi udah itu aja, nggak ada yang lain. Saksinya kan ya, Kalau dari Anji siapa ya? Saya lupa ya. Kalau yang saya ingat dari Desi, Angga Chandra, ya yang apa penyanyi ya itu jadi saksi. Jadi tadi pun dari Pak Penghulunya juga sampaikan sah karena memang dari mempelai wanitanya juga sudah pindah agama, memeluk agama Islam. Bang, mungkin mau Nikahnya secara Islam. Dari kalangan mana bang? Hah? Isi dari kalangan mana itu? Orang biasa aja, maksudnya dari kalangan biasa aja, bukan dari artis atau public figure ya. atau pembisnis gitu bang? Mungkin. Enggak. Dari orang biasa aja. Perjalanan Berapa lama cintanya sih? gimana sih bang? Yang abang yang mungkin Jadi pacaran sejak kapan? Anji ini kan orangnya kalau untuk masalah itu memang nggak terlalu mau banyak sharing ya. Jadi kalau ketemu saya juga ngobrolannya ya seputar kerjaan, seputar kegiatan dia. Saya juga banyak disupport juga oleh Anji untuk kegiatan olahraga juga. Jadi setiap kali kita ketemu, kalau untuk saya pribadi dia nggak terlalu, cuman sering ada lah, selalu ada dan biasanya mereka kalau lagi berdua liburan atau kegiatan gitu dia nggak mau diganggu. Handphonenya biasanya slow respon banget. Udah ciri-cirinya Anji kalau lagi jalan sama Desi, pokoknya kalau Anji susah dihubungin berarti mereka lagi berdua. Jadi quality time, betul-betul itu komitmen yang dia pernah ngomong ke saya, gue udah sibuk John, kegiatan gue banyak. Dan gue ketika gue staycation, liburan sama cewek gue kan waktu itu kan, gue pasti slow respon karena gue nggak mau megang gadget, nggak mau megang handphone. Gue keren, fair, saya bilang gitu kan. Udah itu aja sih yang paling yang kalau dibahas seputar hubungannya itu. Cuman first impression saya lihat Desi ini memang insya Allah saya yakin dia pasangan yang tepat untuk Anji. Dia bisa menemani Anji dan anaknya sangat ramah, sopan, baik, bicaranya pelan, ya kan meskipun dari Medan ya karakternya biasanya kan mungkin nadanya biasanya agak tinggi ya. Ini enggak, dia bicaranya tuh pelan gitu kan. Tertata banget, sangat berpendidikan gitu. Jadi orangnya dan saya lihat sih Anji kalau cukup ini ya, cukup bucin ya sama ini ya. Menurut saya, ini menurut saya loh ya, menurut saya dia sayang banget sama Desi. Makanya kan dinikahin hari ini kan. Apa bang yang bikin mungkin yang bikin abang mikir kalau ini si Anji ini bucin banget? Dia enggak kalau pas lagi kita ketemu apa dia peluk gitu kan. Jadi dia terus ngobrolnya benar-benar ya hangat gitu loh. Kayak orang lagi kasmaran gimana sih teman-teman kalian kan. Jadi falling in love kelihatan sih gitu. Dan tadi saya pun juga dikasih kesempatan juga untuk berbicara dan saya sampaikan kan dia baru keluarin lagu tuh kau ya kan semoga kalian seperti lagu yang kamu barusan rilis ya jatuh cintanya selamanya gitu kan terus Desi adalah tempatnya Anji untuk pulang gitu dan mereka cukup terharu dan bahagia itu sih yang tadi saya lihat dari
kegiatan hari ini, dan saya termasuk yang sangat bahagia. Saya sampaikan ini masuk dalam daftar kebahagiaan di hidup saya, melihat sahabat saya hari ini berbahagia. Dan semoga sakinah mawadah warahmah, diberikan kebahagiaan dunia akhirat sampai maut memisahkan, dan ini yang terakhir. Itu aja sih. Bang, Ada bilang mungkin bulan sedikit lalu kemana bang? Tadi saya sempat ada bertanya, cuman katanya belum. Saya kan tadi sempat ada menawarkan, bro, mau nggak liburan di Puncak, ya kan? Kebetulan di grup ada villa bagus. Saya bilang biar saya prepare yang terbaik buat bro. Jadi saya sempat sampaikan kita mau kasih inilah buat bro honeymoon, entah di Puncak atau di Bali. Kebetulan kan dari grup perusahaan yang saya sekarang jadi brand ambassador, kita ada resort bagus-bagus di Bali dan di Puncak. Beliau menyanggupi, beliau mengiyakan, tapi belum tahu waktunya. Saya bilang besok lah ya, gue siapkan ya semuanya. Kan enak langsung habis akad, besok langsung. Kayaknya kalau besok belum bisa bro. Tapi gue oke, dia bilang gitu. Tapi gue oke, gitu aja sih. Jadi ini teman-teman. Ya, mohon doanya buat teman-teman, sahabat kita, artis kita, idola kita, penyanyi kita, Anji Manji hari ini 24 Mei 2026 sudah sah menjadi suami dari Desi, ya. Akad nikah hari ini tadi pukul 10, mulai rangkaian acara akadnya dari jam 10:15 di kediamannya di Cibubur. Kita berikan dukungan, doa terbaik untuk rumah tangga yang dibangun oleh idola kita, sahabat kita Anji Manji beserta dan istrinya Desi. Insya Allah diberikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah. Insya Allah diberikan anak-anak yang soleh soleha, sukses dunia akhirat, dan terus bisa memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. tapi alasan utama kenapa mungkin bisa dibilang kan terlihatnya mendadak, terus private juga misalnya. Kenapa sih mungkin alasan itu sendiri? Kalau buat saya nggak mendadak. Kalau buat saya nggak mendadak, karena kita udah diinfo jauh-jauh hari. Kalau saya udah diinfo jauh-jauh hari, dan tanggalnya pun juga sudah disampaikan jauh-jauh hari. Kalau ke saya ya, kalau ke yang lain saya nggak tahu. Nggak juga sih, nggak. Menurut saya nggak mendadak sih. Cuman memang saya nggak bisa sampaikan. Saya tahu alasannya, tapi saya nggak bisa sampaikan di sini karena bukan kewenangan saya untuk menyampaikan itu, karena saya pikir ini sesuatu yang private. Alasannya, dan saya sangat memahami, saya bisa menerima, saya bisa memaklumi alasan tersebut. Kenapa dia tidak mau ada pesta, kenapa dia, meskipun dia sangat mampu untuk bikin acara besar-besaran secara mewah, pasti, dan tamunya udah pasti membludak gitu kan. Tapi saya sangat memaklumi apa alasan dari Anji mengadakan pernikahannya, akad nikahnya ini secara private, intimate dengan beberapa keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan itu patut kita dukung, patut kita hormati, patut kita support, karena biar bagaimanapun apa yang menjadi alasan itu saya kira memang harusnya memang private. Dengan alasan yang disampaikan ke saya ini memang harus private. Di luar dari Ada mantan istrinya datang nggak bang? Nggak ada. nggak ada. Tadi saya nggak ngeliat ya. Nah, saya nggak ngeliat. Jadi saya pasti sampaikan nggak ada. Berapa tamu mungkin bang di dalam? Mungkin hanya puluhan ya, nggak nyampe ratusan. 50 mungkin. Lebih kurang. Lebih kurang 50-an. Pokoknya nggak nyampe 100. Berarti ini acaranya sudah selesai bang?
Iya, sudah. Tadi ini baru, ini jam setengah 3. Saya datang jam 10 on time. Dari jam 10 on time sampai jam segini. Ya, paling ada beberapa aja yang terakhir datang tadi Pak Basuki Surojo sama beberapa temen tadi yang datang terakhir. Tapi benar-benar intim, nggak ada 100 orang nggak nyampe. 50 lebih dikit, lebih kurang 50. Jadi di dalam rumahnya di custom kayak gini lah. Mungkin bisa diperlihatkan bang Iya. suasana di dalam seperti apa atau saat akadnya bang. Iya, akadnya. Ini cuman kayak gini aja nih. Ini kan kita berfoto di dekor sederhana seperti ini, ya kan? Dress code-nya juga memang sederhana ya bang. Ya, Putih-putih ya bang. ya, berarti dress enggak. code-nya. Saya justru salah dress code. Harusnya dress code-nya, iya, Harusnya. harusnya itu dress code-nya adalah hitam. Oh. Ya, ini waktu Coba, Bang, boleh di- penyerahan Paham. Mas. Bang, boleh ya. Waktu ini kan saya suruh cium. Nah, ini menyerah ini kan. Cium. Tapi dia cium keningnya. Ya, dia cium keningnya. Terus ini waktu ijab kabulnya. Bentar ya. Ini Pak. Ini Ya Irdian Haji dihantar. Usawi juga agama amalullah ta'ala bihi sakit bima'rufi taslim ya Irdian Haji Prihartanto. cukup ya. Kenapa Bang juga pakai hitam sih, Bang? Sama ini. Saya nggak tahu. Oh, di Bang, ini Malah warna saya- hitam ya? Malah saya yang salah dress code pas datang. Kok saya kayak mempelai pakainya putih-putih gitu kan. Jadi cuman saya sama istri yang pakai putih-putih. Saya pikir kan acara, tapi nggak tahu itu. Kalau itu dia nggak sampaikan, nggak ngomong apa-apa terkait tema warna dress code tamu. Tapi tadi memang temanya adalah black and black. All black. All black, ya. Atas bawah hitam Yang semua. putih itu mempelainya. Yang putih mempelainya. Harusnya. Jadi saya Bang, yang dalam iya. undangannya itu mungkin ada nggak sih bang keterangan dress code? Ada. Saya nggak baca, saya yang salah. Tadi saya juga minta maaf, saya bilang sorry ya, gue salah dress, salah kostum. Ya udah nggak apa-apa, aman. Jadi semua hitam, tamu saya sendiri yang putih sama istri, gitu. Sama dengan mempelai, Ada ya, dua berarti mempelainya. ya, gitu. Oke. Cukup ya, teman-teman. Makasih banyak ya Bang. Makasih ya bang. Masih ya.